Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunika Purwanti, STPMP, sebagai dosen program studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pangan dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhadi Setiabudi. Video ini dibuat sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma dalam perguruan tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh dalam video pengajaran yaitu mata kuliah sesuai dengan kepakaran saya, mata kuliah teknologi pengolahan pati, tepung, dan gula. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah ini membahas mengenai potensi, karakteristik fisiko-kimia, metode, prinsip-prinsip dasar, dan aplikasi teknologi dalam pengolahan pati, tepung, dan gula dari berbagai sumber bahan baku. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan pati, tepung, dan gula sehingga dapat mengembangkan produk yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah teknologi pengolahan pati, tepung, dan gula, yaitu yang pertama mempunyai keterampilan dalam rekayasa proses pengolahan pangan berdasarkan karakteristik bahan, penggunaan alat, dan prinsip kerja setiap proses. Yang kedua mempunyai keterampilan dalam pengolahan proses industri pangan dengan baik. Pengemasan, penyimpanan, mutu, serta penerapan kesehatan kerja dan lingkungan. Dan yang ketiga mempunyai keterampilan untuk menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan pangan dalam praktek dan kondisi nyata di industri pangan serta mengembangkan menjadi produk yang inovatif. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini atau sub CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip teknologi pengolahan pati, tepung, dan gula. Adapun pokok pembahasan pada mata kuliah teknologi pengolahan pati, tepung, dan gula yaitu yang pertama potensi dan perkembangan pati, tepung, dan gula. Yang kedua karakteristik pati. Ketiga pati tahan cerna. Yang keempat modifikasi pati. Yang kelima karakteristik tepung. Yang keenam tepung berbasis bahan lokal. Ketujuh karakteristik gula. 8 jenis gula. Dan yang terakhir inovasi pati, tepung, dan gula. Referensi yang saya gunakan yaitu buku dan juga artikel ilmiah. Untuk buku saya menggunakan dari Lars Nilsson yaitu Start in Food. Kemudian ada buku Pati Termodifikasi dan Karakteristik dari Widya Dwi, Rukmi Putri, dan Elok Subaidah. Kemudian ada buku Teknologi Pengolahan Tepung dan Pati Biji-bijian berbasis tanaman kayu dari Samsul Rahman. Kemudian ada referensi lain yaitu Pembuatan Gula Kelapa dari Ahmad Said. Untuk referensi terkini, saya menggunakan artikel ilmiah dari Google Scholar maupun Science Direct dan artikel ilmiah lainnya. Ada juga artikel ilmiah yang dari penelitian saya yaitu berjudul Substitusi Tepung Ampas Kelapa, Termodifikasi, dan Pati Jagung dengan Penambahan VCO untuk meningkatkan karakteristik cookies. Yang kedua ada jurnal berjudul Karakteristik Fisiko-Kimia dan Penilaian Organoleptik Cookies dari Tepung Beras Hitam. Ada penilaian, aspek penilaian pada mata kuliah ini yaitu sikap 5%, tugas 5%, kehadiran 10%, praktikum 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 40%. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu discovering learning, presentasi, case study, problem based learning.
RPS dan materi, RPS, materi, referensi dapat mahasiswa unduh di laman umus.siakadcloud.com. Baik, cukup untuk perkenalan pada bidang pengajaran untuk kali ini. Selanjutnya yaitu video pengajaran untuk mata kuliah teknologi pengolahan pati, tepung, dan juga gula. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Baik, untuk hari ini pada mata kuliah teknologi pati, tepung, dan gula untuk pertemuan kelima ya. Jadi kita akan membahas mengenai teknologi pengolahan tepung. Sebelumnya minggu lalu kita sudah membahas mengenai teknologi pengolahan pati. Ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Ya, kan? Terkait materi minggu lalu itu adalah teknik modifikasi padi, kemudian prinsip modifikasi padi, metode modifikasi padi, dan kegunaan modifikasi padi dalam industri. Adapun kegunaan padi untuk pangan yaitu emulsifier, bahan pembuatan makanan bayi serta standar dressing. Sedangkan kegunaan padi untuk non pangan yaitu bahan pembuatan kertas dan tekstil. Ya, betul sekali. Jadi minggu lalu pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai modifikasi pati, prinsip-prinsip modifikasi pati, dan juga teknik bagaimana cara melakukan modifikasi pati dan juga kegunaan dari pati itu sendiri. Jadi pati itu bisa digunakan sebagai bahan pangan, bisa juga digunakan sebagai bahan non pangan. Contohnya tadi ada tekstil, ada pembuatan kertas, itu juga menggunakan pati. Teman-teman pernah dengar nggak tisu itu dibuat dari ada pohon kayak gitu kan? Jadi semakin banyak kita menggunakan tisu yang banyak, itu maka akan mengurangi pertumbuhan dari pohon. Nah itu jadi banyak pati itu bukan hanya produk pangan saja, tapi juga diperuntukkan untuk produk yang non pangan. Baik, untuk hari ini kita akan membahas mengenai teknologi tepung, yaitu membahas mengenai pengertian dan juga peran dari tepung, karakteristik tepung, proses pembuatan tepung, kemudian ada fortifikasi tepung, selanjutnya inovasi dari tepung dan juga evaluasi mutunya. Lalu capaian pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan hari ini yaitu mahasiswa menguasai prinsip-prinsip teknologi pengolahan tepung. Yang kedua, mahasiswa memiliki pengetahuan keterampilan dalam pengolahan tepung sehingga dapat mengembangkan produk yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Sesuai dengan jurusan yaitu ilmu dan teknologi pangan, jadi kita tidak hanya untuk membuat produk pangan saja, tapi kita juga harus memastikan produk yang kita buat atau inovasi yang kita buat itu aman untuk dikonsumsi. Oke. Tadi sudah dibahas mengenai pati ya pertemuan minggu lalu. Untuk hari ini yaitu pengertian pati adalah bubuk halus yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, serat, dan lain sebagainya dari gilingan biji, akar, atau umbi-umbian. Jadi tepung itu lengkap komponennya. Tepung memiliki peran krusial dalam memberikan tekstur, struktur, dan juga sifat organoleptik. Jadi kalau teman-teman pernah mengetahui pakai tepung tapioka itu teksturnya seperti apa sih? Seperti kenyal ya. Biasanya kita bikin apa kalau pakai tepung tapioka? Cireng, olos, apa lagi? Ya, pokoknya yang bertekstur kenyal. Beda kalau misalkan kita menggunakan tepung terigu, biasanya digunakan dalam produk apa? Bakery, apa? Roti tawar, roti manis itu. Jadi setiap tepung itu memiliki karakteristik yang berbeda dan juga akan mempengaruhi hasil produk yang berbeda. Ada yang tahu nggak perbedaan pati dan juga tepung? Ya. Perbedaan pati dan tepung yaitu pati merupakan hasil ekstraksi komponen amilum yang mengandung amilosa dan amilopektin, sedangkan
Tepung merupakan bahan kering yang mengandung komponen bahan berupa sapi, lemak, protein, serta zat dan komponen lain dalam bahan yang dikeringkan. Kalau pati itu hanya ada kandungan amilum saja. Sedangkan kalau tepung keseluruhannya itu ada protein, karbohidrat, serat dan lain sebagainya. Jadi misalkan teman-teman nanti bikin tepung, ya nanti dijelaskan prosesnya. Tapi kalau pati itu harus khusus seperti modifikasi pati dan yang sebelumnya kita bahas di minggu lalu. Nah, peran dari peran dari tepung itu sebagai flavor, jadi ada aroma khusus biasanya. Kalau tepung tapioka, tepung terigu itu pasti memiliki aroma yang berbeda. Sebagai warna, sebagai warna misalkan teman-teman mau bikin makanan yang warnanya apa? Ungu, nah bisa menggunakan tepung apa? Tepung ubi ungu. Kemudian sebagai nutrisi, nah pastinya tepung juga memiliki nutrisi tergantung dari beberapa tepung tersebut. Karakteristik fisikokimia tepung yaitu dari komposisi kimia. Jadi komposisi kimianya juga bermacam-macam ya, seperti dijelaskan tadi Mas Sihab ya. Untuk tepung itu sendiri lengkap. Kemudian ukuran partikelnya, teman-teman pernah tahu nggak ukuran dari tepung itu seperti apa? Kecil, halus ya, tidak kasar. Kemudian kapasitas penyerapan air. Nah, kalau misalkan kita bikin kue, donat, pasti itu harus kita ketahui bagaimana penyerapan tepung terigu tersebut terhadap air. Selanjutnya ada sifat gelatinisasi. Ini proses-proses pembuatan tepung. Jadi sebenarnya tepung itu cukup singkat dan juga mudah dan bisa diaplikasikan di rumah. Yaitu ada pembersihan biji-bijian, ya pembersihan dari biji-bijian, gabah atau plastik, batu. Nah itu pembersihan secara fisiknya. Kemudian ada kondisional. Kemudian ada penggilingan. Jadi tepung misalkan beras digiling menjadi bentuk yang serbuk dan juga dilakukan pengawetan dan penyimpanan. Kira-kira teman-teman sudah pernah belum bikin di rumah mengenai pengolahan atau bikin tepung gitu di rumahnya? Ya. Pengolahan tepung yang pernah saya lakukan di rumah yaitu membuat tepung beras dengan cara yaitu pertama beras dicuci dengan air mengalir kemudian ditiriskan. Kedua merendam beras selama 4 jam lalu ditiriskan. Ketiga tiriskan kembali sisa air beras menggunakan tisu sampai dipastikan beras sudah tidak begitu lembab dan basah sebelum digiling menggunakan blender. Terakhir blender beras sampai halus lalu disangrai dengan api hingga baik. Ya, berarti sudah pernah bikin ya, dan juga untuk tepung beras. Biasanya bikin empat lagi aplikasi yang selanjutnya. Kue basah ya biasanya kalau tepung beras ya, kue lapis seperti itu menggunakan tepung beras. Nah, teman-teman bisa mengaplikasikannya itu di rumah. Tadi catatannya itu di akhir prosesnya itu ternyata ada tepungnya disangrai. Kenapa? Biar kadar airnya turun. Ketika tepung itu kadar airnya turun, kita bisa meminimalisir adanya mikroba sehingga masa simpannya juga akan sedikit untuk prosesnya ya. Nah, selanjutnya ada fortifikasi tepung. Fortifikasi tepung ini termasuk dari 3 produk pangan yang wajib dilakukan fortifikasi, yaitu salah satunya adalah tepung. Nah, apa saja yang biasanya difortifikasi yaitu seperti zat besi, kemudian ada vitamin D, vitamin E. Teman-teman kan dengar fortifikasi tepung. Nah, nanti coba bisa dicek ya kalau di rumahnya ada tepung terigu, silahkan lihat komposisinya. Biasanya di situ tercantum vitamin yang ditambahkan. Kalau garam itu, tahu garam iodium? Nah, itu contoh dari garam yang difortifikasi. Garam itu ada iodiumnya nggak? Nggak ada. Jadi kan difortifikasi iodium untuk meningkatkan nilai gizi dari garam. Minyak juga itu kalau teman-teman cek di rumah, misalkan pakai minyak
Biar banget ya. Kemudian ada lagi Sania X apa Sofia, nah itu biasanya juga ada di dalam komposisinya. Bisa dicek karena 3 produk pangan ini sudah wajib untuk dilakukan fortifikasi. Kemudian tadi sudah ada tepung beras yang sudah mencoba dibikin di rumah. Ada yang tahu lagi nggak jenis-jenis tepung yang lainnya? Karena dari zaman tepung diadanya dari tepung terigu, tepung mokal, tepung tapioka, tepung beras, tepung sagu, dan tepung jeruk. Iya, tepung jagung, tepung mokak, kemudian tepung lagi, tepung kentang, tepung apa lagi? Tapioka. Nah, iya. Itu berbagai macam tepung yang ada di sekitar kita. Teman-teman boleh nggak kalau misalkan membuat di rumah yang belum ada? Boleh. Apalagi nanti teman ketika penelitian ya. Ketika penelitian silakan untuk bereksplorasi. Pengen bikin tepung apa ya? Tepung kalau umbi-umbian misalkan, tepung kentang apa? Kentang coklat atau misalkan ada umbi-umbian yang warnanya yang lain yang belum ada di pasaran. Silakan untuk melakukan penelitian seperti itu. Jadi mata kuliah ini bisa jadi referensi teman-teman ketika melakukan penelitian. Nah, Ibu juga melakukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan pengolahan tepung seperti tepung beras hitam sirampo. Jadi Ibu pernah melakukan penelitian membuat cookies dari tepung beras hitam sirampo. Bagaimana tekstur dan semuanya pasti akan berbeda dengan cookies yang biasanya, tapi juga kandungan gizinya juga berbeda. Di sini memiliki kandungan gizi yang lebih kompleks dan juga memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi, sehingga menjadi cookies bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas. Kemudian saya juga meneliti beberapa seperti cookies tepung ampas kelapa. Teman-teman pernah pakai nggak tepung ampas kelapa? Itu biasanya ampas kelapa itu apa ya? Kalau di rumah bikin santan, nah itu ampas kelapanya biasanya diapain? Buang ya? Atau pakan? Atau ada yang bikin makanan nggak? Ada. Nah, atau diolah lagi jadi makanan. Di sini saya meneliti dibikin tepung, jadi dikeringkan menggunakan oven atau sinar matahari sampai kering matang, kemudian digiling jadi bentuk tepung dan diaplikasikan ke dalam produk cookies. Nah, makanya boleh variasi, inovasi untuk membuat teknologi pengolahan tepung apa. Nah, tadi kita sudah contoh saya, tadi penelitian itu cookies. Ada lagi nggak yang bisa memberikan contoh produk-produk pangan yang biasanya dibikin dari tepung terigu, tepung mokak, tepung apa saja yang disebutkan oleh Mas Nancy? Ya? Ada cookies, Ya. roti, biskuit, mie, pasta, gorengan sama kue-kue tradisional. Iya, kue-kue tradisional itu banyak sekali ya kita penggunaan dan tepung yang paling banyak digunakan untuk kita sehari-hari itu apa sih tepung apa? Tepung terigu itu kita ada sendiri atau mengambil di luar, impor apa ekspor? Impor ya. Jadi di Indonesia nggak ada gandum. Jadi kita saat ini adalah impor dari luar negeri untuk pengadaan tepung terigu. Termasuk tepung terigu itu kita termasuk ketergantungan terhadap tepung terigu. Hampir semua jenis bakery itu kita menggunakan tepung terigu. Selain kita ketergantungan dengan beras sebagai bahan pokok juga sebagai terigu. Makanya teman-teman sekarang coba ya kita bagi kelompok, 3 kelompok mungkin, baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga untuk mereview, mencari jurnal yang sudah jurnal yang tentang teknologi pengolahan tepung, yaitu tepung lokal ya, kayak tepung apa ya, misalkan tepung ungu atau tepung apa lagi, tepung tempe atau yang lain. Silakan untuk didiskusikan ya, dirembukan agar teman-teman bisa lebih paham lagi dalam sudah ketemu? Sudah? Ada yang bisa memberikan reviewnya mengenai jurnal yang tadi sudah dicari?
Judulnya karakteristik tepung sukun. Oke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepalinan berpengaruh secara nyata terhadap air terbarukan tepung sukun, tapi tidak berpengaruh secara nyata terhadap aromat tepung sukun. Tepung sukun dengan karakteristik terbaik diperoleh dari perlakuan A 6 jam berdasarkan hasil penelitian kesukaan terhadap warna ada air tepung dan sukun pada perlakuan tersebut adalah 12,21%. Ya, baik, tadi sudah mereview. Jadi kelompok pertama mereview karakteristik tepung sukun ya. Oke, jadi banyak sekali pengolahan menggunakan bahan-bahan lokal. Oke, baik. Sekian mungkin untuk perkuliahan hari ini mengenai teknologi pengolahan tepung ya. Jadi kita lanjut lagi minggu depan untuk lebih bahas rincinya, yaitu tepung terigu dan tepung yang lainnya. Ada yang bisa mereview untuk pertemuan hari ini? Adalah bahan makanan yang terbuat dari biji-bijian atau biji-bijian yang menjadi halus. Tepung dapat terbuat dari berbagai jenis bahan seperti gandum, jagung, beras, ubi, benang. Tepung digunakan sebagai bahan dasar dalam berbagai jenis makanan seperti kue, roti, pasta, dan makanan ringan lainnya. Tepung memiliki beberapa fungsi seperti sebagai sumber karbohidrat, sebagai bahan pemikat, dan sebagai bahan pengisi. Dan setiap jenis tepung memiliki karakteristik serta fungsi yang berbeda-beda, sehingga pemilihan tepung yang tepat sangat penting dalam proses memasak dan membuat makanan. Poin akhirnya itu yang penting ya tadi ya. Jadi setiap jenis tepung itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung kita mau bikin produknya apa. Mau bikin roti manis berarti menggunakan tepung terigu karena ada kandungan gluten. Nanti kita bahas minggu depan mengenai tepung terigu, kelebihan dan kekurangannya itu apa saja. Mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk melakukan absensi pada minggu kita ya. Seniman, dan juga terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video pembelajaran mata kuliah Teknologi Pengolahan Pati, Tepung dan Gula, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pangan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhadi Setiabudi. Semoga dapat menjadi salah satu penilaian yang baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.